sama-sama mengetahui narasi budaya yang bertentangan dalam praktik kebidanan di Timor Leste. Selamat menyaksikan. Halo, perkenalkan nama saya Fatima Dusris dari Program Studi Sarjana Kebidanan Universitas Citra Bangsa. Dalam video ini saya akan membahas tentang narasi budaya dan tantangan praktik kebidanan di Timor Leste. Di berbagai daerah di Timor Leste masih terdapat praktik budaya turun-temurun yang dipercaya dapat menjaga kesehatan ibu dan bayi setelah melahirkan. Salah satu kebiasaan yang sangat kuat adalah konsumsi jamu tradisional selama 1 tahun penuh. Jamu dianggap mampu memulihkan tenaga, mengembalikan kesuburan tubuh ibu, serta mencegah penyakit setelah persalinan. Selain itu, banyak keluarga yang melakukan tradisi bakar api di dalam atau sekitar kamar ibu nifas. Ibu akan tidur di balai-balai yang dekat dengan api ini selama hingga 3 bulan. Tradisi ini diyakini dapat menghangatkan tubuh, mempercepat pemulihan dan menjaga keseimbangan tubuh setelah melahirkan. Dalam hal makanan, sebagian masyarakat masih menerapkan aturan ketat, yaitu larangan mengkonsumsi makanan keras. Ibu hanya diperbolehkan makan bubur atau makan makanan yang sangat lembut selama masa pemulihan. Keyakinan ini muncul dari anggapan bahwa makanan keras dapat mengganggu proses penyembuhan rahim. Dan beberapa keluarga juga memasang lampu atau listrik di kamar ibu sebagai simbol perlindungan, penerang spiritual, dan penjagaan terhadap ibu serta bayi. Selain itu, terdapat kepercayaan bahwa bayi tidak boleh dibawa keluar rumah selama 1 minggu karena dianggap tubuhnya masih rentan dan perlu dijaga dari gangguan luar baik fisik maupun non-fisik. Budaya-budaya ini menunjukkan betapa kuatnya nilai tradisi dalam kehidupan masyarakat di Timor Leste, terutama dalam merawat ibu dan bayi. Tantangan bagi praktik kebidanan. Bagi tenaga kesehatan, tradisi tersebut dapat menjadi tantangan ketika harus menyeimbangkan nilai budaya dengan praktek kebidanan yang berbasis evidence. Konsumsi jamu selama 1 tahun dapat memberikan manfaat, namun tanpa takaran yang jelas dapat berisiko, terutama jika mengandung bahan yang mengaruhi tekanan darah, produksi ASI, atau fungsi organ tubuh. Tidur dekat api selama berbulan-bulan berpotensi menyebabkan dehidrasi, risiko infeksi pernafasan atau karena asap, serta kejadian hipertermia pada ibu dan bayi. Pembatasan makanan keras membuat ibu kekurangan energi dan nutrisi yang penting untuk penyembuhan luka, involusi uterus, dan produksi ASI. Pemasangan listrik atau lampu sepanjang waktu dapat meningkatkan risiko panas ruang, mengganggu kualitas tidur ibu dan bayi, dan menghabiskan energi. Larangan membawa bayi keluar selama 1 minggu bisa menghambat akses ke fasilitas kesehatan termasuk imunisasi dini atau pemeriksaan neonatal. Disinilah bidan perlu memiliki keterampilan komunikasi, pemahaman budaya, dan empati agar dapat memberikan edukasi tanpa menyinggung keyakinan keluarga. Berikut adalah analisis terhadap budaya tersebut, yaitu jika dilihat dari perspektif kesehatan modern, sebagian praktik budaya ini memiliki nilai positif seperti menjaga kehangatan tubuh, memberikan perawatan keluarga, dan menghadirkan dukungan emosional pada ibu. Namun, ada pula hal-hal yang perlu diperbaiki agar tidak membahayakan. Praktik seperti bakar api dan pembatasan makan keras meskipun bertujuan baik tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip kesehatan maternal. Ibu pasca melahirkan membutuhkan nutrisi lengkap serta lingkungan yang bersih dan aman. Sementara tradisi seperti meminum jamu memiliki potensi mendukung kesehatan, tetapi harus dikontrol terutama terkait jenis dan dosis. Larangan membawa bayi keluar hanya perlu diluruskan agar tidak menghambat pemeriksaan kesehatan yang penting bagi bayi baru lahir. Analisis ini menunjukkan bahwa budaya dan kesehatan modern tidak harus saling bertentangan. Keduanya bisa dipadukan melalui pendekatan yang tepat. Berikut adalah refleksi tentang budaya tersebut, yaitu sebagai seorang calon tenaga kesehatan atau bidan, kita perlu memahami bahwa budaya adalah bagian penting dari identitas masyarakat. Setiap tradisi lahir dari pengalaman, keyakinan, dan nilai-nilai yang diwariskan turun-temurun.
Refleksi yang bisa kita ambil adalah budaya harus dihargai, bukan dilawan secara keras. Namun, sebagai tenaga kesehatan, kita juga memiliki tanggung jawab memastikan ibu dan bayi selamat, sehat, dan mendapatkan perawatan terbaik. Edukasi harus dilakukan dengan bahasa yang lembut, argumentasi logis, dan menghormati keyakinan keluarga. Pendekatan woman-centered care serta dialog dua arah sangat penting agar keluarga merasa dihormati dan mau menerima saran kesehatan tanpa merasa kebudayaannya diabaikan. Dengan memahami budaya masyarakat Timor Leste, bidan dapat menjadi jembatan antara kearifan lokal dan ilmu kesehatan modern, sehingga tercipta perawatan yang aman, beretika, dan tetap menghormati tradisi.